Welcome back to RB Podcast dan senang sekali rasanya saya Sataria Effendi dan juga Mr. Erwin kembali menyapa teman-teman semua. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, Sir ya. Amin. Amin, alhamdulillah. Sehat, Sir? Sehat, alhamdulillah. Sehat, Sampai gimana? alhamdulillah. Sehat? Sehat. Tapi ini sorry nih, saya lagi suka megang-megang tisu sekarang. Oh gitu, bawaan apa itu ya kira-kira? Nggak tahu sih. Tadi habis hujan karena tangannya mungkin agak. Yeah, it's been raining all day today. Not all day, this No, all day. afternoon ya. Okay. Iya. Well. Nah ini nih, sekarang kan kita lagi coba buat program podcast untuk khusus rumah bahasa, menginformasikan beberapa banyak hal sih sebenarnya. Apakah sudah online kita? Live? Sudah. Kita juga live di Instagram. grogi deh. live di Hai Instagram. Linggar. Halo Miss Linggar. Halo. Namanya Miss Linggar sekarang bukan Miss Linggar. Terus siapa? Apa sih namanya? Love apa gitu? Nindampora, Pandora. Nama kucingnya ya. Iya. Gimana tuh? Oke, malam hari ini kita akan membicarakan apa ya topiknya ya? There are so many topics to talk about, but don't know whether this one is gonna be catchy enough or what. Karena ini tuh sebenarnya apa sih kita tuh kan mau menginformasikan tentang UPB kayak gitu. Betul. Tujuan dari pembuatan podcast ini sendiri supaya teman-teman di luar sana tidak ketinggalan informasi-informasi dari unit pengembangan bahasa UIN STS Jambi gitu. Yes. Gimana kalau kita bahas tentang program UPB aja, Sir? Okay, that's good. Mungkin ini kan juga mau menerima mahasiswa baru juga kan. Iya. So mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat mereka dan menjadi alasan kenapa sih mesti belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa asing yang lainnya. Oke. Right. My first question is pertanyaan pertama itu UPB-nya UIN itu fungsinya sebenarnya apa sih, Sir? Kalau di universitas sendiri? UPB ya. Iya, UPB-nya kayak gitu. Kalau kita panjangkan, UPB itu unit pengembangan bahasa. Dan kata pengembangan aja berarti tahu dong tugasnya adalah mengembangkan yang dari tidak ada menjadi 1, 2, 3, yang udah 3 menjadi 4, yang udah 10 menjadi 11, 12 sampai 100 ya. Sampai betul-betul memang baik ya, sempurna. Apa yang dikembangkan ya pasti bahasa. Bahasa itu banyak. Ada bahasa tertulis, ada bahasa lisan, ya, ada bahasa formal, ada bahasa sehari-hari. Jadi semua aspek itu akan dikembangkan. Nah, di mana tempatnya ya di unit pengembangan bahasa. Bahasa apapun juga bisa kita temukan. Tidak apapun sih, belum apapun, tetapi beberapa bahasa kita tawarkan. Bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Arab pasti. Saya lagi kepikiran mau memberikan fasilitas bahasa Korea, Spanyol, Jerman. Karena sekarang memang lagi musim drakor. Okay. Apa nih, ada komen-komen tertentu? Halo, siapa nih? Smolly Crochet. Bacanya bukan crochet. Kan bahasa Prancis. Oh iya. Itu tadi Smolly Crochet itu artinya apa sih? I don't know. I think Smolly comes from her first name. Miss Sophia Maulida. Citra. Citra. Oke. Ya, balik lagi ke apa namanya? Tadi kan ada beberapa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, kemudian juga bahasa Jepang gitu. Untuk sejauh ini kan memang fokus utamanya adalah bahasa Inggris sama bahasa Arab ya, Sar ya. Dan untuk program, sebelum kita bahas bahasa Inggris sama bahasa Arab sendiri, untuk bahasa Jepang, kemudian bahasa Mandarin dan yang lainnya, itu boleh yang lain dari luar UIN juga ikut atau gimana? Bisa, pokoknya unit pengembangan bahasa tidak hanya mengembangkan orang di dalam kampus, tetapi juga orang sekitaran kampus, kalau perlu orang satu provinsi. Oh gitu. Bahkan juga unit pengembangan bahasa bisa jadi akan dipercaya nanti untuk menjadi badan atau tempat di mana seluruh akademisi atau dalam hal ini dosen-dosen satu Sumatera yang berada di bawah unit UIN, Universitas Islam Negeri Indonesia, itu bisa jadi akan berpusat di
UIN Jambi. Itu yang saya dengar dari rektor. Nah keren tuh, berarti UPB ini jadi referensi untuk program pengembangan bahasa untuk UIN se-Sumatera. Iya. Keren. Karena lebih dekat daripada harus semua ke Jawa, ya kita bisa mengadakan di Sumatera. Di mana dalam hal ini Jambi terpilih ya untuk memberikan pelatihan bagi dosen-dosen UIN Sumatera. Serius banget ngomongnya. Karena itu informasi yang menarik sih sebenarnya. Ya. Nah, justru ketika UPB mau dijadikan, ya istilahnya nanti berkembang untuk menjadi seperti itu, kita sebagai orang UPB mesti tahu dan mesti mempersiapkan banyak hal gitu ya, Sir. Kalau sejauh ini untuk anak UIN sendiri minatnya gimana, Sir? Untuk belajar bahasa asing? Saya sih kalau boleh presentasikan mungkin sekitar masih 30-40 ya. Masih, kalau itu pun udah sangat positif ya. Tapi kalau kita mau berpikir negatif mungkin baru 10 atau 20%. Tapi yang positif mungkin 30-40 ya. Itu kalau saya berpikir positif. Emang ini bagus gitu ya perkembangannya. Tapi yang jelas berkembang. Yang jelas minat, yang jelas animo atau keinginan belajar bahasa asing semakin meningkat di kampus kita. Ya mungkin ada beberapa alasan gitu kan. Di UIN sendiri yang saya tahu nih, syarat kelulusan nanti itu salah satunya kan ada sertifikat kemampuan bahasa asing. Mungkin yang melatar belakangi mereka belajar adalah itu gitu. Betul. Tapi sebenarnya kan kalau kita belajar bahasa asing itu bisa mengembangkan diri kayak gitu ya, Sar. Bisa melompat lebih jauh. Tidak hanya melompat satu di depan saja hanya untuk lulus saja, tapi kita juga bisa sekaligus misalnya untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi lagi, atau mungkin ikut program-program yang sifatnya membutuhkan kemampuan bahasa asing yang lebih tinggi lagi. Jadi sekaligus semuanya. Jadi yang untuk sebagai syarat itu hanya sebagai satu langkah saja yang kita harus ambil ke depannya. Tapi kita menawarkan ke mahasiswa jauh lebih dari hanya untuk kelulusan saja. Jadi kita berikan juga keterangan atau informasi mengenai bagaimana mendapatkan beasiswa. Jadi kemarin kita pernah bahas bagaimana memberikan beasiswa, mendapatkan beasiswa, trik-triknya masih ingat nggak sih? Ada 4 katanya kemarin. Pertama yakin dulu bahwa kita bisa atau layak diberikan beasiswa. Yang kedua harus siapkan kemampuan bahasa asingnya, bahasa Inggris atau bahasa Arab. Yang ketiga harus isian dari aplikasi kita, tertulisnya itu lamaran sampai referensi, surat rekomendasi, motivasi semuanya dipastikan benar dan baik. Dan yang keempat kita punya afiliasi. Setelah kita kuliah beasiswa dapat gelar S2 atau S3, pulangnya harus mau kemana dan jaringannya seperti apa itu harus jelas. Nah itu biasanya 4 faktor yang bisa membuat orang bisa diberikan beasiswa. Yang kelima mungkin pengalaman kerja ya, jadi di bidang itu dia udah lama atau belum. Tapi itu kebanyakan sudah mulai berkurang karena banyak juga sih orang yang baru tamat S1 langsung diberikan beasiswa S2, belum pernah bekerja karena mungkin yang 4 di awalnya dia sudah lengkapi gitu. Dan yang kelima luck. Keberuntungan. Karena kalau berkompetisi selalu kita melihat kompetitor lain. Kalau misalnya banyak yang bagus ya kita harus menunggu sampai kita akhirnya dipanggil. Tapi kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil apa dulu. Takutnya pas dipanggil yang satunya lagi. Dapat beasiswa selama-lamanya. Iya. Ya udah itu paling itu aja. Ya kalau ada yang mau nanya soal beasiswa silakan. Dan kita juga mengundang teman-teman yang ingin bertanya. Sebenarnya pertanyaannya boleh seputar UPB atau juga boleh seputar bahasa asingnya sendiri karena memang sekarang ini kan mau tidak mau kita memang harus menguasai bahasa asing kayak gitu. Apalagi kan sekarang juga lagi bergeliat untuk program AFTA walaupun sebenarnya di Jambi belum terlalu terdampak. Cuman saya rasa untuk kedepannya harus lah belajar bahasa asing kayak gitu. Kayaknya kalau nggak belajar bahasa asing tuh Anda tuh udah
Iya, kadang-kadang kan orang berpikirnya, ngapain sih belajar bahasa asing gitu? Kan kita juga ngomongnya bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah kayak gitu. Justru yang seperti ini tuh sulit sebenarnya. Nah, gimana tuh Sar kalau ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu tuh? Yang bilang, buat apain sih kalau belajar bahasa asing gitu? Mereka belum mendengar saja cerita-cerita tentang bagaimana di luar sana. Bagaimana hal-hal yang mungkin tidak didapatkan di tempat kita, dan itu bisa membuat kita tuh lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti dalam Al-Quran yang menyebutkan berjalanlah kamu ke seluruh penjurunya dan dan nikmatilah rezeki. Ada masalah. Nikmatilah rezeki dan dapatkanlah rezekinya. Nah, rezekinya ini nih, kalau menurut saya bukan ahli tafsir. Tapi saya yakin kalau namanya kitab suci Al-Quran ya, kalau kita bicara rezeki nggak bicara harta atau uang, tetapi lebih dari sifatnya dalam rohani kita ya. Jadi kalau kita mau mengislamkan, mau meninggikan keislaman kita, salah satunya ya juga harus ke luar negeri, lihat sebelah sana seperti apa. Nah, kalau udah bicara keluar negeri, lihat seperti apa orang di luar sana, ya salah satu yang menjadi faktor kemampuan komunikasi berbahasa asing itu. Gitu. Supaya kita bisa menikmati ciptaan Tuhan yang maha luas kayak gitu. Dan kalau kita bicara syiar Islam ya ada dibutuhkan kalau syiar itu kan kita menyebarkan kayak ibarat siaran ya. Jadi menyiarkan lebih jauh itu kan lebih bagus ya, siaran kita terjangkau lebih jauh. Siarnya jangan cuma di kampung doang, jangan cuma di Indonesia doang, siarnya bisa keluar. Kenapa? Di luar negeri banyak orang yang membutuhkan itu. Maaf kalau saya bilang ateis orang tanpa agama itu ribuan, mungkin hampir bisa dikatakan 70%. Mungkin sebuah negara di Eropa mungkin semuanya ateis ya, mungkin. Tapi yang jelas ya banyak sekali orang tidak beragama. Dan mereka lagi mencari tahu sebenarnya apa sih agama yang terbaik. Nah, kalau kita nggak hadir, bagaimana kita bisa mensiarkan Islam itu sendiri? Nah, dibutuhkan orang-orang yang berani keluar gitu ya. Jadi banyak alasan kalau kita harus keluar negeri. Dan kalau kita keluar negeri selangkah dari Indonesia, keluar dari Indonesia ya pasti langsung ditanya, what's your purpose? What's the purpose of your visit? Nah, itu artinya apa tujuan kedatangan kamu? Itu harus dijawab dalam bahasa Inggris. Walking katanya. Walking. Jalan-jalan. Jadi sudah harus berbahasa Inggris. Nah, sayangnya Mr. Paris sudah tidak ada. Jadi dia cerita kemarin kan, ketika dia Mr. Paris sudah tidak ada, Sir. Maaf. Belum ada. Kenapa dengan Mr. Paris? Iya, sudah tidak ada bersama kita lagi. Okay. Karena Mr. Paris punya pengalaman gitu kan. Iya, waktu dia di Thailand kata dia kan dia nggak tahu mau mencari gate pesawatnya. Jadi dia bingung mana gate-nya nih, G3, G4, G5, tahu sendiri ya. Dia bingung, dia nanya pakai bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dia ketemu sama orang Thailand. Ya pasti ketemu orang Thailand karena di Thailand. Dan dia dengan bingungnya mau ngomong apa, dan baru di situ dia tahu betapa pentingnya belajar bahasa Inggris. Ya, karena emang bahasa internasional ya. Tolong berpikirnya jangan bahasa kafir, jangan belajar bahasa Inggris itu bahasa kafir, jangan. Kecil sekali pemikiran demikian gitu. Justru kalau kita belajar bahasa Inggris, kita bicara menggunakan kesempatan untuk mensiarkan Islam atau apapun lah yang kita ingin sampaikan ke orang gitu kan, tentang Islam dan segala macamnya gitu. Jadi ya menggunakan bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti orang. Iya, benar. Itu kalau kita berpikir mengapa kita perlu belajar bahasa Inggris dalam sisi keagamaan gitu ya. Jadi jangan berpikir bahasa kafir lah segala macam. Enggak sama sekali. Begitu juga dengan bahasa Mandarin ya. Ini kira-kira nih penonton kita nih alirannya orang Islam atau ada yang non Islam juga? Iya, mungkin ya. Mungkin ada yang non Islam, tapi nggak apa-apa ya, karena pada dasarnya ini hanya sekedar motivasi buat mahasiswa UIN STS Jambi supaya termotivasi belajar bahasa asing. Iya, yang saya rasakan seperti itu selama saya di UPB juga kan, ketika ketemu dengan teman-teman di kelas kayak gitu kan,
permasalahan ini seperti ini. Kadang-kadang nih ya Sar ya, ketika orang belajar bahasa gitu, dan ini salah nggak sih Sar menurut Sar? Atau bagaimana dengan pendapat Sar kalau ada kejadian seperti ini? Ini ada seseorang misalkan, dia ngerasa ngapain sih masuk ke kelas gitu kan, setelah kita belajar gitu, udah pernah belajar yang itu gitu, jadi nggak perlulah belajar itu lagi gitu. Akhirnya mereka keluar. Ini belajar bahasa Inggris ya? Iya, belajar bahasa Inggris. Berarti dia udah bisa maksudnya? Iya, bisanya tuh bisa gitu loh. Cuman ketika kalau kita di kelas kan biasanya kan campuran gitu, Sar. Begitu. Tidak semuanya bisa gitu. Nah, ya. Ada nih yang ada gerasa gerusuk ini. Itu. Nah, itu gimana tuh? Kalau kita belajar bahasa itu sebenarnya kan sifatnya adalah repetition gitu ya, Sar. Repetition. Iya. Kalau enggak ya harus lupa mengulang gitu. Kita nggak bisa satu kali ya. Ibaratnya kalau boleh saya sedikit scientific dalam dalam kesempatan ini, otak kita ini memiliki 10 miliar apa coba? Maaf ya, Mbak, iklan dulu deh. Ya normal ya, harus pakai masker. Tapi nggak usah. Tapi nggak apa-apa. Kita udah cuci muka kan. Anyway, cuma cuci tangan. tadi ngomong apa tadi bahasa? Ada 10 miliar yang namanya neura. Neura itu adalah